Tuh. On cam kan ya? On cam. Satunya berapa? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Baik, kami dari Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik STMI Jakarta melakukan sosialisasi tentang uji kompetensi ya di tahun 2021 ini. Baik, ini informasi buat kalian sesuai peraturan akademik terbaru ya, nomor 1 ya, Januari 2021 menyatakan ya pada pasal 9 bahwa setiap calon lulusan wajib mengikuti uji kompetensi. Kemudian uji kompetensi itu karena diwajibkan ya, kami akan menyelenggarakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021. Kenapa? Karena nanti di bulan Juli sampai dengan September itu akan dilaksanakan seminar dan sidang. Jadi jadwalnya padat karena September itu kalian sudah wisuda. Jadi tidak seperti tahun 2020 ya, di awal-awal wabah COVID itu wisudanya mundur November, tapi sekarang bulan September. Sehingga pelaksanaan uji kompetensi ini harus segera dilaksanakan. Baik, mohon maaf suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, uji kompetensi ini akan wajib diikuti oleh 302 mahasiswa calon lulusan 2021. Kami memperoleh datanya semua dari Kapoldi ya. Baik, mohon kepada semuanya di mute ya, di mute mic-nya. Baik, ini totalnya untuk alumni. Jadi ada alumni yang kemarin karena ada kasus ya, sehingga tidak bisa dilaksanakan semuanya, sehingga mereka akan diuji di tahun ini juga, 41 alumni yang sudah lulus tahun 2020. Nah, khusus mereka akan diuji pada gelombang kedua. Baik, uji kompetensi ini khusus gelombang kedua untuk alumni ya. Pendaftaran hanya dibuka 3 kali. Jadi gelombangnya itu ada 9 sebenarnya. Sebenarnya ada 9, tapi dibukanya 3 kali. Jadi pembukaan pertama untuk 3 gelombang pertama ya. Nah ini kita buka, nanti daftarnya lewat web. Jadi saran kami kalian sebaiknya daftar secepatnya ya. Daftar secepatnya. Karena saya khawatir kalau terlalu mundur, yang pertama kalian nanti repot mengerjakan tugas akhir ya. Sekarang agak senggang gitu. Yang kedua, mungkin nanti kalau ada remedial atau apa kami belum tahu ya, kesempatan mengulangnya akan lebih besar jika kalian daftar di tahap awal. Nah, ini coba kalian perhatikan, kalian hanya bisa mendaftar di gelombang 1 dan gelombang 3 ini. Sudah bisa daftar mulai sekarang ya. Kenapa? Karena yang background warna biru ini khusus untuk angkatan 2020. Ini yang jumlahnya ini. Nah, data yang kami peroleh dari Pak Agus ya, untuk Tio ini totalnya 80 yang akan wisuda. Ini kalian yang prodi Tio bisa milih, karena skemanya ada 2 ya. Saya mau ikut ujian perencanaan pengendalian produksi atau pengendalian kualitas, quality control, terserah. Nanti ini mengikuti dinamika, nggak kita patok ya. Tapi tahun kemarin memang rata-rata demand-nya, inginnya mereka uji kompetensi yang perencanaan pengendalian produksi rata-rata ya. Seperti itu. Untuk TKP targetnya tahun ini 32, Abu paling banyak ya lulusannya Abu ini,
kata Pak Julius, akan lulus 100 mahasiswa. Ini. Prodisio nomor 2 ada 90 calon lulusan. Baik nih, ini nanti saya jelaskan tahapannya ya secara garis besar. Yang pertama adalah pra-assessment. Yang jelas yang pertama pendaftaran ya. Pendaftaran, lalu setelah pendaftaran nanti kalian akan ada pembekalan materi. Pembekalan materi. Jadi nanti ini pembekalannya ini 20 Maret via Zoom ya. Via Zoom. Ini ada satu dosen yang ditugaskan untuk memberikan pembekalan. Misalnya kalau kalian mengambil pengendalian kualitas, ini paket kompetensi pengendalian kualitas ya, maka nanti akan diajarkan oleh dosen itu tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian kualitas. Ini dilaksanakan bersama nanti tanggal 20 Maret. Lalu setelah itu kalian akan pra-assessment. Pra-assessment ini semacam nanti dosen penguji ya, asesor akan menghubungi kalian via Zoom, nanti aktivitasnya juga menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan diujikan. Lalu setelah pra-assessment nanti akan ada rapid test ya, rapid test antigen. Lalu ada assessment yang terakhir, assessment. Nah, swab antigen dan assessment itu dilaksanakan di kampus. Jadi nanti 2 kali ya di kampus. Kecuali yang ujiannya hari Sabtu. Hari Sabtu cukup 1 hari. Dan nanti kalian bisa milih. Ini. Sebentar. Bisa milih mau yang gelombang 1 atau gelombang 2. Kalau gelombang 1 misalnya ya, pra-assessment-nya berarti hari Senin, swab-nya harinya kampus. Baik. Ada sebentar ya. Baik. Ini persyaratannya. Persyaratan pendaftaran adalah telah lulus mata kuliah yang menjadi persyaratan dasar SMA ya. Atau paket kompetensi. Jadi kalau Anda ingin mengambil TIO perencanaan pengendalian produksi, itu nanti di transkrip nilai akan kami cek mata kuliah yang menjadi persyaratan dasar itu tidak boleh nilainya E kalau nggak salah, atau D, saya lupa, ada di websitenya ya. Lalu untuk mata kuliah misalnya untuk paket kompetensi Prodisio ini, penyusunan proses bisnis, ini terkait mata kuliah yang seperti RPL gitu ya, APSI gitu. Jadi nanti ada persyaratannya, bisa dilihat nanti. Baik, tahapan pendaftaran. Tahapan pendaftaran melalui web ya, web STMI ACID/pendaftaran. Kita langsung praktek aja ya tahapannya ya sekaligus ya. Baik, kita langsung praktek saja. Nah ini pertama ini kalian bisa akses LSP STMI ACID ya. Ini kalian bisa membaca persyaratan dasarnya ini, persyaratan hak kewajiban gitu ya. Nah, ini kelihatan di sini. Untuk sertifikasi perencanaan pengendalian produksi, syaratnya telah lulus 3 mata kuliah, kalau nggak salah ya. Nah, saya yakin kalian sudah lulus ya beberapa ini. Ini mungkin belum diupdate, nanti akan kami update ini persyaratannya. Kalau kalian nilainya misalnya tidak ada yang E gitu ya, tidak ada yang D, ya udah daftar aja gitu
pasti sudah memenuhi persyaratan dasar skema. Nanti kalian bisa baca di sini. Oke, di sini ya. Ini adalah website pendaftarannya tadi ya. lspstmi.ac.id/pendaftaran. Nah, kalian bisa melihat jadwalnya batch 1, batch 2, batch 3. Kalian hanya bisa mendaftar di batch 1 dan batch 3 ya. Batch 1 dan batch 3. Khusus untuk yang mau mendaftar pengendalian kualitas, itu ada kuota sih, sedikit di batch 2 ya. Batch 2 ada kuota 2 mahasiswa. Ini bisa daftar di sini. Baik, cara daftarnya seperti apa? Yang pertama, klik pendaftaran. Di sini ya, di pojok sini. Ini saya harus agak pelan-pelan. Nah, ini kelihatan ya. Pendaftaran, klik. Nah, untuk pendaftaran, masukkan nomor induk kalian. Saya kasih contoh, misalnya ini Prodi SIO ya, Prodi SIO. Nanti saya hapus ya, ini pendaftarannya ini coba-coba ini. Misalnya 13, 17 ya, 042. Siapa ini namanya? Nah, ini tanggal lahir, ini bulan dulu ya, bulan / tanggal / tahun. Tapi biasanya langsung ini ya Pak Denny. Oh, ini bulan dulu ya. Berarti ini 16, lahirnya 16 Agustus 1999. Berarti Agustus dulu. Baru tanggal lahirnya, baru tahunnya ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kadang terbalik ya. Klik daftar. Nah, otomatis akan tampil sesuai NIM-nya. Ini Fadil Ahmad Maulana, ini gitu ya. Ini kalau ada salah nama, kalian, ini kan datanya di Sysformic. Ini mohon untuk lapor ke Pak Fadila ya, di pusat data untuk diganti, karena ini berhubungan dengan ijazah. Nama gitu ya, tempat tanggal lahir. Dan nanti kami akan mencetak di sertifikat kompetensi maupun ijazah sesuai nama ini. Itu ya. Lalu jangan lupa untuk memasukkan nomor KTP ya, nomor induk kependudukan. Ini harus benar-benar apa ini? 16 digit ya, 16 digit. Misalnya KTP saya ini 3275 ya. Berarti ini kodenya Kota Bekasi. 32 itu Jawa Barat, 75 Kota Bekasi gitu ya. Tapi ini saya ketik aja 16 digit. Kotanya dia apa ini? Depok ya. Depok Kota. Saya scroll lagi. Email. Nah, email ya ini katakanlah ini emailnya dia ya. Nah, nomor ini harus ekstra hati-hati ya. Nomor ini adalah nomor di mana nanti kalian akan dihubungi oleh asesor atau dosen yang menguji. Itu ya. Ini jangan diketik sembarangan, ini benar-benar nomor HP Anda. Kalau ada apa-apa, LSP juga kontaknya dari nomor HP Anda yang ini. Karena nomor HP yang ada di Sysformic mungkin sudah berubah. HP Anda ganti gitu ya nomornya. Pendidikan terakhir, ini adalah SMA ini. Harusnya nggak bisa diisi. SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah ya. Katakanlah kalian dari SMK. Nah, skemanya ini yang bisa diisi adalah sesuai prodinya. Nah, ini nggak ada pilihan ini. Kalau SIO ya cuman ini pilihannya. Tapi kalau TIO nanti ada 2. Kalian mau ngambil perencanaan pengendalian produksi atau pengendalian kualitas sistem manufaktur. Silakan nanti prodi TIO bisa milih. Nah, ini adalah unit kompetensi yang akan diujikan pada prodi TIO. Ini sebenarnya bisa membantu ya prodi TIO karena ini terkait dengan umumnya bab 4 ya dan bab 5 dari tugas akhir kalian. Jadi intinya kalau penyusunan proses bisnis ini menganalisis proses bisnis yang berjalan, digambarkan gitu ya, ke dalam sebuah bagan atau notasi, kemudian memberikan usulan ya. Nah ini bagus ini untuk persiapan tugas akhir
sebaiknya ikut saja. Nah, batch-nya, nah seperti yang saya beritahu, batch-nya ini hanya dibuka batch 1 dan batch 3. Batch 1 dan batch 3 ya. Batch 2 sudah penuh untuk alumni. Khusus untuk Proditio yang mengambil paket kompetensi pengendalian kualitas, nanti batch 1, batch 2, batch 3 bisa keluar, bisa muncul. Nah, saya misalnya saya mau daftar yang pertama, mau ujiannya 24 Maret hari Rabu. Ini kelihatan ya, kapasitas bangkunya. Maaf. Aduh, sebentar ya, maaf. Ini kalau kombobobnya saya klik, kelihatan ya, kapasitas bangkunya ini 12 isinya. Pendaftarnya masih 0. Jadi kayak input KRS ya kalian ya. Sehingga masih tersedia 12 bangku ya kosong. Nah, ini kalian akan ketahuan. Ini saya ngisi di sini ya. Passwordnya. Nah, ini password nanti untuk login. Passwordnya jangan yang aneh-aneh ya, yang simpel aja, yang mudah diingat. Misalnya saya passwordnya angka 1 aja ini, 1 digit bisa. Bisa ya Pak Denny? Atau passwordnya password aja deh. Passwordnya yang kalian tahu, tapi jangan rumit-rumit. Yang biasa kalian passwordnya ya. Baik, upload foto, jangan lupa upload foto. Foto ini adalah pas foto ya. 3x4 background warna. Jadi bukan foto selfie, tapi foto yang pas foto untuk ijazah ya. Ini saya coba upload ya. Nah ini karena ini Fadil saya upload ini contohnya ini Sabil ya. Baik, kemudian transkrip nilai. Kalian kan bisa akses ini ya, Sysformic. Ini kalian bisa ambil transkrip nilai. Transkrip nilainya harus berformat PDF ya. Nah, berformat PDF. Jadi yang tadi itu formatnya JPG gambar ya atau PNG, tapi kalau transkrip nilai formatnya PDF. Kalau sudah, klik daftar. Maaf, Anda sudah mendaftar. Iya. Karena kemarin udah saya daftar, tapi intinya cara mendaftarnya seperti itu ya. Cara mendaftarnya seperti itu. Setelah Anda selesai mendaftar, maka Anda tunggu saja ya. Mungkin kira-kira 1 jam ya, 1 jam. Nanti akan diverifikasi. Nanti ya. kita akan validasi ya, Pak Denny. Ya. Validasi. Coba saya lihat dulu ya. Fadil ini sudah daftar apa belum? Oh ya, ini tidak divalidasi. Ini datanya ada di sini. Jadi kalau kami validasi ya, berarti kalian bisa ikut uji kompetensi. Cuman ini tadi harusnya lupa saya. Baik, itu ya. Ulang lagi. Lalu setelah itu, ulang lagi ya Pak Denny? Ulang lagi Pak. Baik, iya. Saya ulang, tapi ini cepat kok. Cepat, maaf ya. Jadi berapa ini? Ini ya. 16 berapa Agustus. Agustus. 16 Agustus ya? Ya, 99 Pak. Iya. Ya ini cepat, karena udah saya input tadi ya. Ini asal aja saya. Emailnya. Nah ini yang saya bilang nomor telepon sangat penting ya. Batch-nya misalnya batch ketiga. Passwordnya Passwordnya ini bukan tanggal lahir ya. Ini terserah kalian. Baik, ini saya upload lagi. Ini pas foto ya. Kedua. Baik, saya klik daftar ya. Nah, ini ya. Ini ada tulisan hijau. Terima kasih Anda telah terdaftar menjadi peserta ya. Mohon menunggu untuk divalidasi. Nah, itu baik kami validasi. Mungkin login dulu kali Pak.
untuk tampilan sebelum validasi. Oh iya. Sebelum ini ya. Bentar. Ini harus saya refresh ini ya. Maksudnya gimana Pak Denny? Di sini Masuk, ya? Iya, untuk login ke Nyoba mahasiswa. login ya. Ini Ini login, tadi saya isi password ya. Maaf. Tadi ini ya, password-nya password. Ya, kalian sudah bisa masuk walaupun belum divalidasi gitu ya. Ya, seperti ini ya. Tapi kalian nanti nggak bisa ngeprint formulir pendaftaran, karena di sini nanti di sebelah kanan, ini harusnya kalian print. Baik, jadi ini ditunggu saja. Nah, setelah kami validasi, ini saya validasi ya, coba ya. Ini ada yang masuk satu. Nah, ini saya lihat fotonya, transkripnya oke gitu ya, terus kami validasi. Ya, intinya fotonya harus benar ya, karena nanti kita cek lagi, misalkan fotonya foto selfie atau backgroundnya tidak berbackground gitu ya, merah atau biru, itu kita hapus gitu, atau apa ya? Ya. Nah, ini sudah tervalidasi ya Pak Denny, dari 41 nambah menjadi 42. Nah, ini kembali ya. Jadi fotonya ya jangan lupa sesuai arahan Pak Denny harus benar ya fotonya. Ini coba saya refresh. Nah, ini nanti ini harus kalian print ya, print. Nanti dibawa saat uji kompetensi. Jadi APL 1, APL 2. Ini pendaftaran sebenarnya formatnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini kalian isi nanti. Oh, sudah diisi ya. Ini tinggal ditandatangani aja ini. Sama si siapa? Fadil Ahmad Maulana. Nanti akan diserahkan pada saat uji kompetensi ya. Terus kemudian ini APL 02. Ini adalah self assessment. Ini harus kalian isi ya, ada pertanyaan. Dapatkah saya gitu ya? Dapatkah saya ini nanti kalian isi kompeten aja, K aja ya. Saya bisa ini karena telah mengikuti mata kuliah tersebut. Buktinya kan transkrip nilai ya. Setelah itu kalian tanda tangani di sini ya. Di sini ditandatangani. Oke, jika udah selesai, ini kartu ujian wajib kalian bawa ya, kalian print untuk membuktikan kalian bukan joki ya. Nanti diperiksa fotonya sama orangnya sama enggak. Intinya itu. Dan digunakan kartu ujian ini untuk mengambil sertifikat kompetensi ya. Jika lulus. Seperti itu, jadi di print termasuk transkrip nilai ya. Baik, kemudian kalian akan mengikuti pembekalan ya atau penyegaran materi sebelum uji kompetensi diselenggarakan. Jadi ini jadwalnya menggunakan Zoom ya, jadwalnya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12 siang ya. Menggunakan ID Zoom yang sama ini, ID Zoom dan passwordnya ya yang kalian pakai sekarang ini. Nah ini di untuk gelombang 1 sampai 3 ya Pak Jun. Kenapa untuk Pak gelombang Denny? Untuk gelombang 1 sampai 3 bukan semua yang hadir di sini. Ya, untuk gelombang 1 dan gelombang 3. Nanti gelombang 4 dan gelombang 6 kami buat lagi. Di bulan April sampai Mei kalau nggak salah. Baik, 20 Maret peserta gelombang 1 sampai gelombang 3 ya, termasuk yang alumni. Kemudian kalian akan dihubungi ya oleh asesor karena kami akan memberikan surat tugas ke asesor untuk menguji 3 mahasiswa ya. Jadi tiap asesor menguji 3 mahasiswa.
Misalnya Pak Tasfir menguji mahasiswa A, B, C gitu ya. Bu Hendra Stuti menguji mahasiswa D, E, F. Jadi maksimal 3. Nanti kalian akan dihubungi sesuai dengan nomor HP yang kalian tulis di situ. Nanti kemudian hari selanjutnya ini berturut-turut ya. Misalnya pra-assessment hari Senin tanggal berapa Pak Denny itu 22 ya. 22. Lalu rapid testnya adalah kalian datang ke kampus jam 8 sampai jam 10 ya. Nanti rapid test antigen. Itu swab test ya di hidung. Nanti hasilnya setengah jam akan keluar. Nah, nanti bagi kalian yang hasilnya reaktif, kalian ya dengan mohon maaf ya, dengan sangat tidak bisa mengikuti uji kompetensi. Mungkin nanti bisa mundur di gelombang berikutnya kalau sudah negatif ya. Jadi hanya yang hasil rapid testnya negatif yang akan diperbolehkan untuk mengikuti uji kompetensi. Kemudian di hari berikutnya kalian akan melaksanakan uji kompetensi di kampus. Akan jam 8 sampai selesai. Kira-kira seperti itu ya. Baik, saya tidak banyak pertanyaan. Mungkin kita lebih banyak diskusi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada saya akan men-share file PowerPoint ini di chat ya. Di chat sistemnya nanti saya share. Ya, silakan. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya mengenai uji kompetensi gitu ya.